Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel Lalu Satria Hikmat. Tentunya di channel tema besar terapi kesehatan alternatif ala Lalu Satria Hikmat. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa saudara kita yang menanyakan, "Bang, apa sih itu pijat alternatif?" Atau, "Bang, apakah itu pijat titik alternatif?" Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena inilah yang saya harapkan. Karena di beberapa video saya sebelumnya, saya sering mengatakan apabila hal ini atau video saya ini dianggap bermanfaat, silakan di-share. Dan apabila ada kekurangan, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kritik serta saran dari saudara-saudara tetap kita harapkan. Oke, langsung saja kepada inti apa yang ditanyakan. Apa itu pijat alternatif? Apa itu pijat titik alternatif? Dan apa manfaatnya? Pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat bagus sekali menurut saya. Dan tentunya saya akan menjawab hal ini sesuai dengan batasan kemampuan keilmuan saya. Jadi kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada juga kesamaan dari terapis alternatif pijat lainnya, itu mungkin merupakan suatu kebetulan. Namun sebelum kita masuk kepada penjelasan atau jawaban penyampaian dari saya, mohon maaf karena sedikit saya mencoret-coret dengan lembaran supaya sesuai dengan jawaban yang saudara harapkan dari pertanyaan yang saudara kirim melalui kolom komentar. Kita langsung saja. Apa itu pijat refleksi? Pijat refleksi adalah teknik pijat di suatu titik saraf tertentu. Tentunya beda dengan pijat atau urut lainnya. Karena pijat refleksi lebih fokus pada titik saraf tertentu di bagian tubuh kita. Terutama yang sering Anda lihat di dalam setiap video terapi saya. Kenapa, Bang? Atau kenapa Mas Bro selalu memulai dari tangan atau kaki? Jadi titik pijat refleksi ini memang areal atau zona utamanya pada bagian areal kaki dan areal tangan. Jadi itu awal ya, saudara-saudara, jawaban awal saya sesuai dengan kemampuan dan keilmuan saya. Sekali lagi mohon maaf karena sedikit saya mencoret-coret supaya tidak salah dalam memberikan penjelasan, kembali tentunya dalam keilmuan saya sendiri. Saya ulang sedikit. Pijat refleksi lebih fokus pada titik saraf tertentu pada tubuh kita, terutama pada bagian kaki dan tangan. Nah, jawabannya karena di titik-titik saraf di kaki maupun tangan inilah terhubung langsung dengan saraf-saraf organ tubuh kita.
Maka dari itu, teknik pijat refleksi ini juga dikenal atau disebut oleh banyak orang adalah titik pijat saraf. Yeah. Nah, mohon maaf sedikit untuk saudara-saudara semua, berhubung karena lokasi tempat tinggal saya berdekatan dengan jalan umum atau jalan raya, jadi agak sedikit bising suara yang masuk. Mudah-mudahan tidak mengganggu suara yang ditampilkan. Selanjutnya, di dalam terapi pijat refleksi tentunya harus mengetahui dan memahami daerah atau peta refleksi. Maksudnya, jadi tidak sembarang orang atau kita yang bisa atau mampu melakukan hal tersebut. Artinya kita harus tahu, memahami dan mengerti titik-titik posisi, tempat-tempat, bagian-bagian, titik-titik pada tubuh kita, lebih-lebih kaki dan tangan kita yang harus kita pijat, yang harus ditekan dan sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal di dalam melakukan pijat refleksi atau pijat titik saraf. Teknik pijat refleksi ini sangat membantu dalam upaya atau proses menenangkan sistem saraf pusat, meningkatkan relaksasi dan mempercepat pemulihan penyakit. Dalam terapi pijat refleksi dapat melenturkan otot-otot dan sendi, baik itu dilakukan dengan pijitan atau tekanan-tekanan yang sesuai dengan prosedur, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dan hasilnya insya Allah optimal. Jadi dalam hal ini harus tentunya dilakukan oleh orang yang profesional. Dalam artian tadi, dia paham, mengerti, tahu di mana letak dan cara pijat atau tekan titik-titik saraf tersebut. Tentunya saudara-saudara memahami apa yang saya sampaikan, walaupun dengan kalimat yang kurang rapi dan sempurna. Oke, kita lanjutkan kembali. Pijat refleksi dipilih oleh orang dari turun-temurun dulu, sehingga sampai saat ini. Tentunya dengan harapan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, karena sangat menawarkan manfaat yang besar. Itu ya saudara-saudara, itu alasan utama. Adapun manfaat yang kita peroleh dari pijat titik refleksi untuk kesehatan antara lain, mohon maaf apabila tidak sempurna, saya akan berikan sedikit saja supaya durasi video ini tidak terlalu panjang ya saudara-saudaraku ya. Nanti membuat kejenuhan, wah males untuk melanjutkan menonton atau mendengar. Padahal isinya ini mungkin sangat bermanfaat untuk diketahui. Lebih-lebih bagi saudara kita yang menanyakan hal ini supaya jelas. Oke, lanjutnya. Apa sih manfaat dari pijat alternatif ini atau pijat titik saraf? Yang pertama, itu dapat mengurangi rasa cemas dan stres.
Kenapa? Karena pijatan pada areal titik saraf dapat memberikan efek menenangkan, meningkatkan hormon endorfin pada tubuh. Karena hormon endorfin bisa menekan hormon stres yang membantu menghilangkan rasa sakit. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, membantu pengobatan kanker. Nah, di sini ketika kita berbicara begitu tentu, saling sahut menyahut. Karena memang iya, kita akui sampai detik ini, sampai saat ini belum ada bukti resmi secara ilmiah bahwa teknis atau terapi pijat refleksi atau pijat titik saraf belum ada bukti ilmiah yang mampu menuntaskan atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyakit kanker. Akan tetapi pijat titik refleksi ini dapat menjadi terapi komplementer untuk membantu meringankan gejala kanker seperti rasa sakit dan kecemasan. Nah itu saudara-saudara, supaya kita tidak salah ya dalam menilai dan kita menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, melancarkan peredaran darah. Kenapa? Karena ada titik di bagian kaki yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Maka apabila area tersebut atau titik saraf tersebut kita lakukan pemijitan atau penegangan pada titik tersebut, akan dapat mempengaruhi fungsi jantung. Ya, itu adalah. Jadi itu yang menyebabkan atau yang termasuk manfaat daripada titik pijat refleksi atau pijat refleksi ini, yaitu salah satunya bisa melancarkan atau melancarkan peredaran darah. Namun dalam hal ini saya belum bisa menjelaskan di mana tempat, bagaimana cara tekan maupun pijitnya. Mungkin di video selanjutnya, insya Allah. Selanjutnya, dapat mengurangi nyeri haid. Ya, tentunya ini banyak dialami oleh ibu-ibu atau perempuan. Karena perempuan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Nyeri haid juga sering disebut dengan dysmenorrhea. Ya, adalah salah satu keluhan ya yang sering dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemijitan di titik saraf tersebut, maka akan dapat mengurangi bahkan bisa menghilangkan keluhan tersebut, tentunya rasa nyeri dan sakit tersebut. Selanjutnya yaitu dapat meredakan sakit pada kepala. Kenapa? Karena pijat refleksi ini dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks dan banyak lagi manfaat lainnya. Seperti titik pijat refleksi ini juga mampu melancarkan sirkulasi pada bagian areal leher, tentunya untuk penderita sakit kepala, lebih-lebih migrain. Banyak lagi saudara-saudara manfaat-manfaat yang lainnya. Tapi
ketika kita sampaikan secara rinci dan lebih banyak lagi, saya takut akan terjadi sedikit kejenuhan di dalam menyimak atau menonton hal ini. Jadi apabila saudara-saudara belum puas, nanti silakan tulis lagi di kolom komentar. Kita akan bahas lanjut dan lebih maksimal lagi atau lebih sempurna. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, kesalahan, ucapan, tutur kata, mohon dimaafkan. Tetap kita tunggu di kolom komentar. Dan harapan yang terakhir, tetap dukung channel Lalu Satria Hikmat ini tentu dengan cara subscribe, like, comment, and share. Salam kesehatan, salam Lalu Satria.